pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Nama Budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Madewi Renade. Pagi ini kita akan melaksanakan ujian free paper. Terima kasih atas kehadiran para penguji, Dr. Novi Primadewi, spesialis THT, BKL, subspesialis neurologi, Dr. Novi, kemudian Dr. Triningdia, spesialis THT, BKL, subspesialis neurologi. Terima kasih. Pagi ini akan diuji 5 peserta. Yang pertama, Dr. Eka Yulian Ineke. Yang kedua, Dr. Santi Fitriani. Yang ketiga, Dr. Amalia Tri Kumara. Kemudian selanjutnya, Dr. Nur Halimah Nasution dan Dr. Rio Sanjaya. Kami berikan waktu penyampaian 7 menit dan diskusi 3-4 menit. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kami persilahkan peserta pertama, Dr. Era Yuliani Ineke, untuk menyampaikan papernya. Silakan, Dr. Era. Siap, dokter. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk share. Izin untuk share screen, dokter. Nomor 1 siapa ya? Izin, apakah boleh memulai, dokter? Izin, dokter. Apakah suara saya terdengar, dokter? Tes. 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 Selamat pagi, tes Dr. Era ya. Siap, dokter. Izin, apakah terdengar, dokter? Oh iya, sekarang baru terdengar, tadi tidak terdengar. Ya. Siap, dokter. Siap, dokter. Silakan Dr. Era untuk menyampaikan presentasinya. Izin, dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para profesor, dokter, senior, dan rekan sejawat sekalian. Perkenalkan, nama saya Dr. Era Yuliani Ineke dari Universitas Padjadjaran Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Masa Laten Absolut Gelombang Bera pada Anak di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Sebagai pendahuluan, gangguan pendengaran pada anak dapat memberikan dampak yang negatif terhadap gangguan bicara dan bahasa pada anak. Menurut NCHS, gangguan bicara dan bahasa pada anak itu prevalensinya mencapai 4-5%. Deteksi dini dalam gangguan pendengaran pada anak itu sangatlah penting. Hal tersebut dapat dilakukan
Punten dokter, suaranya pada anak di rumah sakit dokter. Tidak terdengar dokter, punten dokter. Halo, punten dokter. Halo, tes. Tes. Punten dokter, suaranya tidak terdengar dokter. Suaranya kok enggak jelas terdengar ya? Halo, punten dokter. Nggih. Permisi dokter. Ya. Izin dokter, saya Amanda dengan MC pagi hari ini dokter. Izin dokter Ima Dewananada, untuk presentasi para peserta akan diputarkan melalui video dokter yang sudah direkam sebelumnya dokter. Ya, izin untuk memutar video dari para peserta dokter. Terima kasih dokter. Suaranya Ya, mengucapkan selamat datang. izin, suaranya masih di mute ya? Kok saya nggak jelas dengar suaranya, Dokter Era? Ya dok, izin dokter, untuk memandu sesi ini kami mengundang moderator kepada Dokter Ima Dewananada spesialis konsultan. Saya persilahkan dokter. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Shalom. Om Nama Budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu.
Perkenalkan, nama saya Made Wiranada. Pagi ini akan dilaksanakan ujian pre-paper. Terima kasih atas kehadiran para penguji, Dr. Novi Primadewi, spesialis THT BKL, subspesialis neurotologi, Dr. Trining Diah, spesialis THT BKL, subdivisi neurotologi. Pagi ini kita akan menguji 5 peserta. Yang pertama Dr. Era Yulian Ineke, selanjutnya Dr. Santi Fitriani, Dr. Amalia Tri Kumara, Dr. Nur Halimah Nasution, dan Dr. Rio Sanjaya. Kami berikan waktu penyampaian 7 menit dan diskusi 3 sampai 4 menit. Waktu dan tempat dipersilahkan. Silahkan peserta pertama, Dr. Era, untuk menyampaikan papernya. Silahkan, Dr. Era. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para profesor, dokter, senior, serta rekan sejawat sekalian. Perkenalkan, nama saya Dr. Era Yulian Ineka dari Universitas Padjadjaran Bandung. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan penelitian yang berjudul Masa Laten Absolut Gelombang Bera pada Anak di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Sebagai pendahuluan, gangguan pendengaran pada anak dapat memberikan dampak yang negatif terhadap perkembangan bicara dan bahasa pada anak. Menurut NCHS, gangguan bicara dan bahasa pada anak, prevalensinya mencapai 4-5%. Deteksi dini gangguan pendengaran pada anak sangatlah penting. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan subjektif maupun objektif. Salah satu pemeriksaan objektif yang dapat dilaksanakan adalah dengan melakukan pemeriksaan PERA. PERA atau PERA merupakan pemeriksaan pendengaran yang bersifat non-invasif dan objektif. Pemeriksaan ini dapat merekam potensial listrik yang muncul di sepanjang jalur pendengaran perifer setelah pemberian stimulus suara. Menurut Jewett and Willingston, terdapat 7 tipe gelombang PERA yang dilambangkan dengan angka Romawi 1 sampai dengan 7. Morfologi dari gelombang PERA meliputi massa laten absolut, interwave latensi, interaural latensi, rasio amplitudo, serta fungsi intensitas stimulus terhadap massa laten. Morfologi dari gelombang PERA juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktanya, sampai dengan saat ini belum terdapat nilai PERA yang pasti pada orang Indonesia. Hal tersebut menimbulkan suatu masalah dan memunculkan pertanyaan berapa sebenarnya nilai PERA pada orang Indonesia. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yang dilaksanakan pada subjek penelitian yang berasal dari pasien usia 0-5 tahun yang melaksanakan pemeriksaan PERA di Poliklinik Dengar dan Bicara Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung periode tahun 2018 sampai dengan 2021. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Juli 2022. Pada penelitian ini dilakukan kriteria inklusi dan inklusi, di mana kriteria inklusinya yaitu berupa gambaran timpanogram tipe A pada kedua telinga, hasil yang pas pada pemeriksaan OAE, kemudian munculnya gelombang 5 pada pemeriksaan PERA pada pemberian stimulus klik 20 dBNHL pada kedua telinga. Kriteria inklusinya yaitu berupa data rekam medis yang tidak lengkap, adanya riwayat gangguan pendengaran, adanya riwayat tumor maupun kelainan kepala dan leher, serta penyakit sistemik serta sindromal. Penelitian ini juga bertempat di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung dengan menggunakan alat berupa ABR Biologic System Corp OAE model 580 NAVPR2 dan timpanometri tipe GSI 39 AutoTim. Massa laten absolut serta massa laten antar puncak gelombang diukur dengan menggunakan pemberian stimulus klik 60 dBNHL. Hasil atau data yang didapatkan kemudian dianalisa dengan menggunakan uji T tidak berpasangan dan dinyatakan signifikan apabila nilai P-nya kurang dari 0,05. Selama periode tahun 2018 sampai dengan 2021, didapatkan 758 anak menjalani pemeriksaan PERA di Poliklinik Dengar dan Bicara Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Kemudian sekitar 232 anak dilakukan kriteria inklusi dan didapatkan subjek penelitian sebanyak 526.
Hasil penelitian ini didapatkan 2/3 anak atau sekitar 64,1% berjenis kelamin laki-laki, di mana usia terbanyaknya adalah di atas 2 tahun, yaitu sekitar 57,4%. Hal tersebut menunjukkan bahwa anak laki-laki lebih sering dibawa berkunjung ke poliklinik dengan bicara dibandingkan pada anak perempuan, yaitu sekitar 1,8 dibanding 1. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Dewi dan kawan-kawan di Bali yang mendapatkan hasil laki-laki dibanding perempuan sebanyak 3,3 dibanding 1, dan penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Wiana dan kawan-kawan di Bandung yang didapatkan hasil 1,5 dibanding 1. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada anak laki-laki jauh lebih sering mengalami gangguan bicara dan bahasa dibandingkan pada anak perempuan. Pada penelitian ini tadi juga didapatkan bahwa usia terbanyak yaitu di atas 2 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan serta kepedulian orang tua maupun masyarakat akan pentingnya deteksi dini terhadap gangguan pendengaran pada anak masih sangat kurang. Pada penelitian ini juga kita dapat melihat bahwa masa laten absolut gelombang Vera yang didapat jauh lebih panjang dibandingkan dengan penelitian-penelitian dari negara lain, seperti yang dilaksanakan oleh Solansky, Hall maupun Kaisviri. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan ras pada masing-masing penelitian. Pada penelitian ini juga didapatkan bahwa masa laten absolut gelombang Vera pada anak usia di bawah 2 tahun jauh lebih panjang dibandingkan anak usia di atas 2 tahun. Hal tersebut diakibatkan karena adanya proses hubungan maturitas dari jaras pendengaran. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Luana dan kawan-kawan yang menunjukkan bahwa semakin tinggi usia anak, maka semakin pendek pula masa laten absolut gelombang Veranya. Sebagai kesimpulan, bahwa masa laten absolut gelombang Vera pada orang Indonesia jauh lebih panjang dibandingkan oleh bangsa lain dengan yang memiliki perbedaan ras. Masa laten absolut gelombang Vera pada anak usia kurang dari 2 tahun jauh lebih panjang dibandingkan pada anak di atas 2 tahun. Demikian presentasi dari saya, terima kasih. Terima kasih Dr. Era untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk selanjutnya diskusi, silakan pertanyaan pertama Dr. Novi Primadewi, spesialis TAT BKL, spesialis neurologi. Dr. Novi, silakan pertanyaannya. Terima kasih. Maaf, saya tidak jelas suaranya terdengar. Terima kasih dokter atas kesempatan ya. Gema. Gimana dokter, sudah jelas suara saya? Sekarang jelas dokter ya. Dokter Era, judulnya bagus banget ya, tentang masa laten. Yang ingin saya tanyakan, istimewanya apa Dokter Era meneliti masa laten berdasarkan usia dan jenis kelamin ya. Dokter Era ada? Siap, ada dokter. Tidak ingin memilih misalnya masa laten pada bayi dengan tertentu, atau apa istimewanya Dokter Era meneliti masa laten dengan dihubungkan dengan usia dan jenis kelamin? Siap dokter. Terima kasih. Silahkan Dokter Era. Siap dokter. Izin dokter, sebenarnya pada penelitian ini, kenapa saya tertarik untuk melakukan penelitian ini? Karena seperti yang saya presentasikan tadi, bahwa nilai sampai saat ini belum ada nilai masa laten absolut gelombang Vera yang pasti untuk orang Indonesia. Jadi
terutama jika dikaitkan dengan usia maupun jenis kelamin. Karena kita ketahui bahwa masa laten absolut itu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Salah satunya adalah dengan dipengaruhi oleh usia maupun jenis kelamin. Nah, dari situ karena permasalahan tersebut yang bisa nanti menjadi dasar atau baseline untuk data-data penelitian berikutnya, maka peneliti atau saya tertarik untuk melakukan penelitian ini. Demikian, dokter. Ya, satu lagi ya dokter. Silakan, dokter. Semua normal yang diambil atau bagaimana? Siap dokter, memang pada penelitian ini saya mengambil data yang normal. Kami mengambil data yang normal dengan menyingkirkan seperti tadi ada kriteria eksklusi yang kita singkirkan. Misalkan data rekomendasinya tidak lengkap, kemudian ada riwayat gangguan pendengaran, ada riwayat tumor dan kelainan kepala leher, penyakit sistemik, hal-hal yang bisa menyebabkan bias tersebut kita singkirkan. Dan pada subjek penelitian ini juga kita kriteria inklusi dengan kriteria berupa hasil tipanogram tipe A, kemudian hasil OAE-nya pas, dan munculnya gelombang BERA munculnya gelombang 5 pada pemeriksaan BERA, stimulus klik 20 dB. Jadi memang kita memfokuskan pada nilai, berapa sih nilai masa laten absolut gelombang BERA yang normal pada orang Indonesia. Demikian, dokter. Oke, terima kasih. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih, Dokter Novi. Untuk selanjutnya, pertanyaan kedua, kami persilakan Dokter Trining Dia, spesialis THT BKL, subspesialis neurologi. Kami persilakan Dokter Dia, pertanyaannya. Baik, terima kasih. Selamat Dokter Era sudah melakukan suatu penelitian yang menurut saya ini sangat bagus ya. Karena selama ini kita memang belum memiliki nilai ya masa laten absolut dari gelombang BERA untuk orang Indonesia. Jadi kalau Dokter Era sudah bisa menghasilkan suatu nilai untuk orang Indonesia, saya rasa ini sudah cukup bagus, sudah bagus ya. Pertanyaan saya adalah satu saja, kira-kira menurut Dokter Era, mengapa masa laten absolut orang Indonesia itu lebih panjang dibandingkan dengan beberapa anak di negara lain? Itu saja, terima kasih. Dokter, izin terima kasih atas pertanyaannya. Jika kenapa kok masa laten gelombang BERA pada orang Indonesia cenderung lebih panjang dibandingkan masa laten gelombang BERA, masa laten absolut gelombang BERA pada anak-anak di negara lain. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan di luar negeri dengan ras yang berbeda, seperti oleh Solansky di India, itu jauh lebih pendek. Kemudian oleh hal yang ada di literatur juga jauh lebih pendek, di mana ras yang dilakukan penelitian pada penelitian lain itu rasnya berbeda dengan ras bangsa kita. Jadi pada penelitian Hals itu dia melakukan penelitian pada orang ras Kaukasian dan jauh lebih pendek untuk masa laten absolutnya. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Kaiswiri yang lebih mungkin rasnya mendekati ke ras orang Indonesia walaupun berbeda, itu masa laten absolutnya jauh lebih panjang juga. Jadi dan Indonesia, pada orang Indonesia terutama pada penelitian yang sudah kami lakukan ini, ternyata didapatkan masa laten absolut gelombang BERA jauh lebih panjang dibandingkan masa laten absolut yang dilakukan di negara luar dengan ras yang berbeda gitu. Demikian, dokter. Baik, terima kasih. Para penguji, izin waktu sudah habis, dokter. Izin Dokter Imade Wiranada untuk melanjutkan ke presentasi. Ya, terima kasih, dokter. Untuk selanjutnya kami persilakan peserta kedua, Dokter Santi Fitriani, untuk menyampaikan makalahnya. Silakan, Dokter Santi.
Zollner dan Goldstein pada tahun 1952 membagi prosedur timpanoplasti menjadi 5 tipe. Sejak diperkenalkannya timpanoplasti, banyak material tandur dan metode penempatannya untuk menutup perforasi membran timpani. Di antara semua teknik yang paling populer untuk menutup perforasi membran timpani adalah teknik medial dan lateral. Keberhasilan timpanoplasti tidak hanya bergantung pada prinsip operasi, tetapi juga berhubungan dengan kondisi patologi yang berhubungan dengan penyakitnya. Tipe timpanoplasti yang akan dilakukan direncanakan berdasarkan status telinga tengah dan rantai-rantai tulang pendengaran. Derajat ketulian bergantung dari ukuran dan posisi defek membran timpani, keutuhan rantai pendengaran, dan perkembangan dari telinga dalam. Edema mukosa dan granulasi dari mukosa mempengaruhi mekanisme konduktif. Peningkatan pendengaran yang rendah dapat disebabkan karena paparan dan perluasan saat operasi yang terlalu sempit. Usia saat dilakukannya operasi tidak dapat dijadikan dasar untuk memperkirakan kesuksesan dari operasi. Pada beberapa penelitian dikatakan ada perbaikan ambang dengar post-timpanoplasti bila diperoleh perbaikan meskipun hanya 5 desibel. Data yang diperoleh dari beberapa penelitian menunjukkan perbaikan ambang dengar terbanyak berkisar 0 sampai 5 desibel. Sampai saat ini belum ada nilai pasti yang menjadi patokan dikatakan adanya perbaikan ambang dengar post-timpanoplasti pada pasien dengan penyakit otitis media supuratif kronis meskipun hanya 5 desibel, 10 desibel, 15 desibel ataupun lebih. Perubahan ambang dengar dipengaruhi oleh berbagai faktor yang cukup banyak, terutama pada kemampuan teknik operasi, kondisi patologis pre dan post operasi yang terjadi di telinga tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ambang dengar pasien sebelum dan sesudah dilakukan timpanoplasti di Rumah Sakit Umum Dr. Hasan Sadikin pada periode Januari 2018 hingga Desember 2020. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif retrospektif. Data yang diambil merupakan data sekunder dari rekam medis pasien dan buku bantu rekapan pemeriksaan audiogram di poliaudiologi THTKL yang dilakukan tindakan operasi timpanoplasti di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung pada periode Januari 2018 hingga 31 Desember 2020. Pengolahan data dilakukan setelah proses pengambilan data selesai. Perhitungan ukuran statistik deskriptif disesuaikan dengan tujuan penelitian. Seluruh perhitungan statistik dilakukan dengan menggunakan piranti lunak Microsoft Excel 2021. Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah sampel yang dilakukan pemeriksaan audiometri nada murni sebelum dan sesudah timpanoplasti. Untuk kriteria eksklusi, subjek pada penelitian ini adalah pasien dengan gangguan pendengaran sensori neural, pasien otitis media supuratif kronis dengan penyakit yang menyebabkan gangguan dan kerusakan pada organ pendengaran seperti tumor telinga tengah, palesteatoma kongenital, dan terdapat palatoskisis atau malformasi kraniofasial lainnya. Dari hasil rekam medis didapatkan 400 sampel yang dilakukan timpanoplasti pada periode 2018 hingga 2020. Setelah disesuaikan dengan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi, didapatkan sampel penelitian ini berjumlah 50 sampel. Dari 50 subjek, pasien laki-laki lebih banyak daripada perempuan, dan kelompok usia subjek terbanyak berada pada kelompok usia dewasa. Dari hasil penelitian didapatkan subjek paling banyak pada kelompok usia dewasa yaitu 26-45 tahun. Kejadian ini kemungkinan berkaitan dengan faktor pendidikan. Pada kelompok usia dewasa, kebutuhan akan komunikasi antar sesama sangat penting, baik dalam bersosialisasi maupun dalam kebutuhan pekerjaan, sehingga pada kelompok usia ini keinginan untuk meningkatkan fungsi pendengaran itu meningkat. Pada tabel yang kedua, didapatkan dari hasil penelitian ini juga sebagian besar ambang dengar pendengaran pasca timpanoplasti pada penelitian ini mengalami peningkatan pada kisaran 1-5 desibel, yang berarti pendengaran menjadi lebih baik pasca timpanoplasti terjadi pada 20 sampel. Dari tabel yang ketiga, subjek terbanyak adalah mereka yang menjalani timpanoplasti tipe 1 dengan jumlah 26 subjek. Dan yang terdapat peningkatan ambang dengar yaitu 1-5 desibel pada subjek yang menjalani timpanoplasti tipe 1, 2, dan 3. Dan terbanyak pada timpanoplasti tipe 1. Pada timpanoplasti tipe 4 dan 5 tidak ditemukan adanya perubahan ambang pendengaran setelah dilakukan timpanoplasti. Prosedur rekonstruksi untuk meningkatkan pendengaran dapat dilakukan dengan banyak inovasi disertai dengan referensi materi graf yang istimewa.
Usia saat dilakukannya operasi tidak dapat dijadikan dasar untuk memperkirakan kesuksesan dari operasi. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan subjek dengan menunjukkan perbaikan ambang dengar paling banyak pada subjek dengan yang dilakukan timpanoplasti tipe 1. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Kumar dan kawan-kawan yang melaporkan bahwa timpanoplasti menghasilkan peningkatan fungsi pendengaran pasien sebesar 57-97%. Dan ada penelitian Nirwan dan kawan-kawan melaporkan kenaikan pendengaran 10-30 desibel pada 95% kasus mereka. Dari penelitian Lato dan kawan-kawan pun juga melaporkan kenaikan pendengaran pasien sebesar 10-20 desibel sebanyak 86,67% pasca tindakan operasi. Untuk tabel yang keempat, subjek yang mengalami peningkatan ambang pendengaran paling banyak setelah timpanoplasti tipe 1 adalah pada kelompok usia dewasa 26-45 tahun, dengan 10 subjek mengalami peningkatan ambang pendengaran sebesar 1-5 desibel. Timpanoplasti merupakan suatu tindakan pembedahan dengan tingkat keberhasilan yang baik secara anatomis dan fungsional. Menurut penelitian Huang dan kawan-kawan melaporkan keberhasilan sebesar 95% membran timpani perbaikan. Untuk penelitian normal pada pasien yang menjalani miringoplasti, sedangkan tingkat penyerapan graf dan penutupan lengkap dan penyembuhan membran timpani sebanyak 88%. Kegagalan tindakan timpanoplasti masih dapat terjadi. Menurut penelitian Teknor dan kawan-kawan, melaporkan kegagalan tindakan timpanoplasti sebanyak 12%. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah didapatkan peningkatan ambang dengar setelah timpanoplasti. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka disarankan perlu dilakukan studi epidemiologi lebih lanjut terhadap cakupan yang lebih luas sehingga hasil yang didapatkan lebih representatif. Terima kasih, Prof, Dokter, dan rekan-rekan PPDS. Sekian penelitian saya. Selamat pagi. Ya, terima kasih Dr. Santi Fitriani. Untuk selanjutnya, pertanyaan pertama, saya mohon kepada Dr. Novi Primadewi, spesialis THTKL, subspesialis NO. Silakan Dr. Novi. Ya, terima kasih dokter. Kepada Dokter siapa ini? Santi ya. Ya. Di sini saya lihat di tabel 1 ada usia 0 sampai 5 tahun ya. Meskipun memang kebetulan tidak ada sampelnya. Tapi kalau di sini saya membaca seperti ini kan berarti andai kata ini ada sampelnya, apakah timpanometri yang digunakan sama dengan yang digunakan untuk usia dewasa? Dan ini apa? Pakai PTA? Pakai apa? Pure audiometri, dokter. Oh, audiometri. Nada murni, dokter. Oh, nada murni. Pada anak bisa kah? Tidak bisa, dok. Nah, iya, karena kan saya baca di sini 0 sampai 5 tahun. Kebetulan tidak ada sampelnya. Andai kata ada, terus bagaimana ini? Kenapa dikategorikan di usia? Ada di kategori usia 0 sampai 5. Mohon dijelaskan. Izin dokter untuk menjawab. Ya. Untuk tampilan hasil dari penelitian saya, memang saya memasukkan untuk semua kategori usia, dokter. Walaupun pada kenyataannya pada saat pemeriksaan pure tone audiometri tidak dapat dilakukan pada anak-anak, dokter. Jadi untuk kategori usia ditampilkan dari semua usia walaupun hasilnya tidak ada, dok, untuk pasien 0 sampai 5 tahun. Dokter. Ya, apa mending tidak ditulis? Iya, karena kalau seperti ini anggapannya kan masuk di kategori itu. Dan juga mungkin 6 tahun apa juga sudah kooperatif juga ya. Istilahnya nanti untuk usia minta tolong diinikan. Baik, ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Santi. Terima kasih. Sedikit. Persilahkan pertanyaan kedua, Dr. Trining Dia, spesialis THT BKL, spesialis NU untuk bertanya. Yang lain adalah graf yang dari bahan karena saya melihat itu kurang, menurut saya itu kurang kurang
enak gitu kalau masih dengan peningkatan sebesar 5 desibel. Kita tahu yang terbaik adalah kalau dia bisa meningkat 10 sampai 20 desibel. Jadi mungkin apakah karena yang Dr. Novi tadi bilang usianya juga sehingga dia tidak kooperatif sehingga mungkin hasilnya kurang bagus untuk seperti itu, atau karena graf yang digunakan tergantung dari bahannya, mungkin bisa jelaskan. Terima kasih dokter atas pertanyaannya. Pada penelitian saya tidak ada informasi yang bisa saya masukkan ke dalam penelitian saya untuk kriteria kategori graf yang dipakai pada pasien yang menjalani timpaanoplasti, dokter. Mungkin untuk pertanyaan dokter, jadi menimbulkan jadi menimbulkan inisiatif kalau misalnya Maaf, suaranya tidak terdengar ya. saya khususkan untuk seperti itu, dokter. Jadi kalau untuk pada penelitian saya ini memang tidak ada kategori dari baik. Karena itu sangat menentukan sekali. Iya, Semakin misalnya dengan menggunakan fascia musculotemporalis itu jauh lebih enak gitu, hasilnya jauh lebih bagus dibandingkan ketika kita menggunakan kombinasi composite misalnya. Oke, ya. Terima kasih. dokter. Terima kasih Dokter Santi Fitriani. Waktunya kebetulan pas sekali. Untuk selanjutnya kami persilahkan peserta ketiga, Dr. Amalia Trikumara, untuk menyampaikan papernya. Silakan Dr. Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para penguji, profesor, dokter, dan rekan sejawat sekalian. Perkenalkan, saya Amalia Trikumara, PPDS-THT BKL dari Universitas Padjadjaran Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan penelitian saya yang berjudul kesesuaian visual reinforcement audiometry terhadap brainstem evoked response audiometry di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Sebagai pendahuluan, WHO menyatakan bahwa gangguan pendengaran mempengaruhi jutaan manusia di dunia dan merupakan peringkat keempat dalam hal penyebab kecacatan utama secara global. Riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018 menunjukkan terdapat 0,11% pada anak kurang dari 5 tahun atau sekitar 25.000 kasus tergolong kategori tuli. Bila tidak ditangani dengan tepat dan cepat, gangguan pendengaran dapat menyebabkan dampak yang berat bagi individu yang menderitanya sehingga berpengaruh kepada kehidupan sehari-hari. Stimulus suara pada 6 bulan pertama kehidupan anak sangat penting untuk perkembangan bahasa dan wicara. 3 tahun pertama kehidupan anak merupakan masa emas perkembangan dan pematangan otak. Saat ini juga merupakan periode perkembangan bahasa dan wicara yang sangat besar. Intervensi dini disarankan pada saat ini untuk gangguan pendengaran untuk kemampuan anak dalam bahasa dan wicara agar cepat membaik. Terdapat 2 prosedur baku untuk melakukan screening pendengaran pada anak, yaitu OAE dan BERA. BERA merupakan pemeriksaan yang objektif, namun biayanya cukup mahal, menggunakan lebih banyak alat, dan memerlukan tenaga terlatih untuk melakukannya. Pemeriksaan lain yang dapat dilakukan adalah Visual Reinforcement Audiometry atau VRA, yang merupakan pemeriksaan penilaian pendengaran yang lebih mudah dilakukan dan tidak membutuhkan biaya yang banyak. Saat ini belum didapatkan data mengenai perbandingan hasil VRH terhadap BERA yang normal, sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai kesesuaian VRA dan BERA agar dapat menjadi tolak ukur pada pasien dengan kemungkinan gangguan pendengaran, sehingga diagnosa dan intervensi pada anak dengan gangguan dengar dapat dilakukan lebih cepat. Penelitian ini adalah uji diagnostik VRA dalam memperkirakan hasil BERA. Data diambil dari rekam medis pasien yang telah dilakukan pemeriksaan VRA dan BERA di Poliklinik Audiologi RSHS Bandung periode 1 Januari 2018 hingga 31 Desember 2020. Kriteria inklusi adalah semua pasien yang dilakukan pemeriksaan BERA dan VRA. Kriteria eksklusi adalah riwayat perforasi membran timpani, kelainan kongenital, riwayat operasi telinga, dan rekam medis yang tidak lengkap. Pemeriksaan pendengaran dilakukan dengan VRA lebih dulu dengan frekuensi 500.000, 2.000, dan 4.000 Hz, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan BERA menggunakan alat biologik, di mana hasil BERA dianggap normal bila terdapat respon pada pemberian stimulus klik 20 dB NHL.
Terdapat 1.393 pasien yang dilakukan pemeriksaan VRA dan BERA pada periode 1 Januari 2018 hingga 31 Desember 2020. Dari 1.393 pasien, terdapat 228 termasuk ke dalam kriteria eksklusi, di mana 147 pasien dengan kelainan kongenital, 48 pasien dengan rekam medis yang tidak lengkap, 29 pasien dengan riwayat perforasi membran timpani, dan 4 pasien dengan riwayat operasi telinga, sehingga 1.165 pasien yang menjadi subjek penelitian. Terlihat pada tabel berikut, berdasarkan karakteristik subjek penelitian, didapatkan median usia anak yang diperiksa adalah 32 bulan, dan rentang usia antara 5 bulan hingga 127 bulan. Jenis kelamin terbanyak adalah laki-laki dengan jumlah 740 pasien, sedangkan perempuan 425 pasien. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, cut-off point VRA pada penelitian ini adalah 65 dB. Nilai AUC atau area under the curve yang diperoleh dari metode RUC adalah sebesar 88,8%, dengan nilai P sebesar 0,0001, artinya nilai VRA dapat digunakan untuk memprediksi BERA yang tidak normal secara tepat pada 1.035 pasien dari total 1.165 pasien yang signifikan secara statistik. Pada tabel ini menjelaskan perbandingan nilai VRA pada kelompok BERA tidak normal dan BERA normal. Untuk VRA lebih dari 65 dB pada kelompok BERA tidak normal sebanyak 370, nilai VRA kurang dari 65 dB sebanyak 84, sedangkan VRA lebih dari 65 dB pada kelompok BERA normal sebanyak 58, dan VRA kurang dari 65 dB sebanyak 653. Pada penelitian ini didapatkan sensitivitas sebesar 81,5%, sedangkan nilai spesifisitas sebesar 91,8%. Nilai duga positif atau NDP didapatkan nilai sebesar 86,4%, dan nilai duga negatif atau NDN sebesar 88,6% pada uji diagnostik ini. Untuk nilai akurasi didapatkan sebesar 87,8%, menunjukkan tingkat nilai akurasi yang kuat secara statistik. Pada penelitian ini didapatkan hasil VRA sebesar 65 dB setara dengan ambang batas pendengaran normal. Ambang pendengaran normal untuk BERA adalah 20 dB NHL. Terdapat perbedaan pada hasil VRA dan BERA tersebut dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah jarak subjek dengan sumber suara. Rangsangan suara yang diberikan pada pemeriksaan VERA itu melalui pengeras suara atau loudspeaker yang berjarak 1 meter dari anak yang diperiksa. Sedangkan pada pemeriksaan BERA, stimulus suara diberikan melalui earphone yang dipasang pada telinga pasien. Yang kedua, dikarenakan adanya sensation hearing level atau tingkat sensasi pendengaran yang berbeda dari setiap individu. Dapat disimpulkan, pasien dengan VRA lebih kecil dari 65 dB diprediksi akan mendapatkan hasil BERA yang normal. Diharapkan dengan hasil penelitian ini, VRA dapat digunakan sebagai screening pendengaran pada anak di daerah atau area yang memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sekian penelitian dari saya, terima kasih. Terima kasih dokter. Untuk selanjutnya diskusi pertanyaan pertama, kami persilahkan Dr. Novi Primadewi, spesialis THT BKL, subspesialis neurologi untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan dokter. Terima kasih dokter. Kepada Dokter Amalia, saya mau bertanya, di sini yang dipakai BERA klik ya, di mana BERA klik itu untuk sekitar 2.000, 4.000, sedangkan VRA yang dipakai di sini ada yang 500, 1.000, ya. Bagaimana itu bisa disamakan? Terima kasih dokter untuk pertanyaannya. Izin untuk menjawab, dokter. Jadi dari penelitian ini saya membandingkan antara nilai VRA terhadap BERA klik dengan hasil Ya, yang normal. kenapa tidak menggunakan BERA turn burst dan klik misalnya, sehingga sama ininya 500, 1.000, 2.000. Kalau BERA yang klik yang dipakai kan sekitar 2.000 ya. Ya, betul dokter. Untuk penelitian ini memang kami menggunakan pemeriksaan BERA yang klik saja dokter, tidak menggunakan yang converse dokter. Dan data diambil secara sekunder dokter. Ya, maka dari itu sayangnya kan di situ karena VRA-nya kan dimulai dari 500 ya. Nah, apalagi VRA itu subjektif.
dan Bera kan objektif ya. Itu bagaimana untuk membandingkan? Ya dok. Maka dari itu saya pada kesimpulan tadi akhirnya menjelaskan bahwa dari hasil tersebut kemungkinan ada perbedaan dari hasilnya dok. Jadi selain dari pemeriksaan tersebut adalah pemeriksaan yang baku dari Bera yang bersifat objektif, sedangkan PRA bersifat subjektif. Maka dari itu di kesimpulan saya sebutkan seperti itu dok. Dan juga satunya Bera yang dipakai hanya klik ya, tidak menggunakan tone words. Padahal VRA-nya mulai dari 500, 1000 ya hertz ya. Jadi kan memang ada bias sedikit. Ya. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Mohon maaf, izin untuk mempersingkat waktu dokter. Izin untuk dilanjutkan ke presentan lainnya dokter. Ya. Terima kasih dokter. Jadi kita lanjutkan saja ke presentan selanjutnya. Kami persilakan Dr. Nur Halimah Nasution ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Halimah Nasution dari FK USU. Saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul hubungan antara temuan patologis intraoperatif timpanomastoidektomi dengan gambaran audiometri dada murni pada pasien OMSK. Berikut adalah abstrak dari penelitian saya. Latar belakang, OMSK adalah penyakit berulang dan progresif yang ditandai dengan perforasi membran timpani dan keluar cairan dari telinga yang supuratif yang berlangsung lebih dari 3 bulan. Tingkat prevalensi global diperkirakan 65 sampai 330 juta orang memiliki riwayat keluar cairan dari telinga karena OMSK, di mana 60% diantaranya mengalami gangguan pendengaran yang signifikan. Gangguan pendengaran karena OMSK biasanya itu karena gangguan pendengaran konduktif. Menurut Wilson et al., sebagian besar pasien OMSK ditemukan tingkat ketulian yang sangat parah dengan airborne gap tertinggi 41-60 desibel sebesar 55%. Kolesteatoma paling banyak ditemukan di kavum timpani dan kavum mastoid secara intraoperatif sebanyak 77,5%. Audiometri nada murni itu dapat memprediksi keparahan gangguan pendengaran sehingga dapat mencerminkan integritas sistem osikular timpani. Mengingat gangguan pendengaran merupakan komplikasi yang paling banyak dari OMSK dan dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien, sehingga saya tertarik untuk meneliti hubungan antara temuan patologis intraoperatif timpanomastoidektomi dengan jenis dan derajat gangguan pendengaran berdasarkan gambaran audiogram nada murni pada pasien OMSK. Penelitian ini itu merupakan penelitian analitik dengan desain potong lintang, di mana 37 pasien yang akan direncanakan operasi timpanomastoidektomi di Rumah Sakit Adam Malik, Murni Teguh, dan Columbia Asia dari Oktober 2021 hingga Januari 2022, di mana pengambilan sampel secara konsekutif sampling method dan semua pasien itu akan dilakukan pemeriksaan audiometri nada murni preoperatif dan dibandingkan dengan temuan patologis intraoperatif. Kemudian data akan dianalisa secara statistik dengan man-witness test statistik, Pfizer exact test, dan Spearman correlation test. Kriteria infusi pada pasien ini, pada penelitian ini adalah pasien OMSK yang akan direncanakan operasi timpanomastoidektomi dan bersedia untuk menjadi partisipan pada penelitian ini. Dan kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah pasien yang ada riwayat operasi sebelumnya pada telinga yang akan dinilai. Berikut adalah tabel karakteristik demografis pada pasien ini. Itu pasien yang paling banyak adalah pasien laki-laki sebanyak 21 orang, dengan usia terbanyak 16-25 tahun sebanyak 16 orang. Tipe gangguan pendengaran yang paling banyak adalah konduktif, dan derajat yang paling banyak adalah derajat sedang sebanyak 25 orang. Berikut adalah tabel korelasi antara temuan intraoperatif dengan jenis gangguan dengar, di mana diuji dengan man-witness test dengan p-value kecil 0,05, dan yang memiliki hubungan yang bermakna adalah temuan intraoperatif kolesteatoma, tulang pendengaran tidak lengkap, defek tulang pendengaran, dan defek nervus facialis. Berikut adalah tabel korelasi antara temuan intraoperatif dan jenis gangguan pendengaran. Diuji secara Pfizer exact dan tidak dijumpai hubungan yang signifikan.
Berikut adalah tabel mengenai korelasi antara jumlah temuan patologis timpanomastoidektomi dan jenis gangguan pendengaran, di mana terdapat korelasi positif di antara keduanya. Dari penelitian ini, temuan patologis intraoperatif kolesteatoma, defek nervus facialis, tulang pendengaran tidak lengkap dan dihubungkan dengan jenis gangguan dengar, dianalisa secara statistik memiliki hubungan yang bermakna. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dari 252 pasien, sebagian besar menderita mastoiditis dengan kolesteatoma, dan diketahui dalam penelitian gangguan pendengaran yang paling banyak adalah gangguan pendengaran konduktif, dan selanjutnya diikuti dengan sensori neural. Studi di klinik THT Government Medical College di Amritsar, itu 100 pasien OMSK disertai temuan patologis, itu 81% mengalami gangguan pendengaran konduktif. Dan OMSK menghasilkan gangguan pendengaran konduktif ringan hingga sedang pada lebih dari 50% kasus. Dari tes Fisher eksak, itu tidak terdapat hubungan yang bermakna. Kemudian, dari temuan patologis intraoperatif yang paling banyak dengan gangguan pendengaran sedang hingga berat, sehingga menunjukkan bahwa temuan patologis intraoperatif dapat memprediksi keparahan gangguan pendengaran pada pasien OMSK, tetapi tidak memiliki korelasi yang signifikan secara statistik. Gangguan dengar bisa disebabkan oleh redaman suara, oleh granulasi ataupun kolesteatoma, serta destruksi enzimatik atau fiksasi inflamasi dari membran timpani dan rantai tulang pendengaran. Tingkat gangguan pendengaran itu dalam kisaran 30-60 desibel, tidak berkorelasi baik dengan tingkat kerusakan jaringan. Menurut sharing 2012, jaringan granulasi, kolesteatoma, dan erosi bahkan sampai putusnya rantai tulang pendengaran sering ditemukan pada OMSK atikoantral. Sedangkan OMSK proporsi yang paling banyak itu adalah derajat berat. Menurut Samosir 2018, itu 25 pasien sebanyak 86,2% mengalami gangguan pendengaran berat hingga sangat berat, dengan gangguan pendengaran ringan hingga sedang dengan kolesteatoma pada pasien OMSK. Salah satu etiologi yang menentukan derajat gangguan pendengaran adalah tulang-tulang pendengaran, salah satunya adalah OMSK. Banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi derajat gangguan pendengaran, terutama di telinga tengah, termasuk toporasi, trauma, infeksi membran timpani, cairan di telinga, massa di telinga, tulang-tulang pendengaran yang terfiksir, dan obstruksi tuba eustachius. Dalam penelitian ini yang paling banyak adalah tipe tuba timpani, sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya dijumpai tipe tuba timpanik dan tipe atikoantral dalam jumlah yang sama. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan yang bermakna pada jenis gangguan pendengaran dan temuan patologis berupa kolesteatoma, tulang pendengaran tidak lengkap, defek tulang pendengaran, dan defek nervus facialis. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, untuk selanjutnya diskusi kami persilakan Dr. Novi Primadewi, spesialis THT BKL subspesialis NO untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan dokter. Kalau ini tadi langsung ke dokter Trining saja, karena tadi dokter Trining belum nanya. Saya silakan dokter ya. Baik, makasih. Dokter Nur Halimah Nasution ya. Saya mau tanya, saya agak bingung sedikit sebetulnya dengan judul ini, korelasi intraoperatif temuan patologis timpanomastoidektomi dengan pemeriksaan PTA. Saya mau tanya alasannya dokter memilih judul atau penelitian ini nih, iya, apa ya dok, dan korelasinya di mana gitu loh. Mungkin bisa dijelaskan ya, karena saya sama dokter Novi sama saya agak bingung ini dok. Ya. Timpanometri dibandingkan dengan PTA tanpa melihat tidak ada CT scan apa ya? Ya, itu dari kami berdua biar menghemat waktu. Izin dokter, terima kasih atas pertanyaan. Terima kasih dokter atas pertanyaannya dokter. Izin saya mencoba menjawab dokter. Untuk judul saya hubungan temuan intraoperatif dengan gambaran gangguan pendengaran berdasarkan audiogram dokter. Alasan saya dokter untuk gangguan pendengaran merupakan
merupakan salah satu komplikasi yang paling umum untuk OMSK dokter, dan yang paling banyak dan yang paling banyak sehingga mempengaruhi kualitas hidup pasien. Jadi saya tertarik untuk meneliti ini dokter. Kenapa saya hubungkan dengan temuan intraoperatif dokter? Izin dok, di sini saya meneliti 7 variabel dokter, dan saya hubungkan dengan gangguan pendengaran di sini dengan tujuan dokter, dari kita melihat gambaran audiometri operatif, kita dapat memprediksi bagaimana keadaan dari timpano-occiput dari telinga tengah itu sendiri dokter. Dan kita harapkan juga dari pemeriksaan preoperatif audiometri dokter, itu kita bisa menilai bagaimana selanjutnya Waktu sudah habis dokter. Dokter. Jadi misal dokter. Terima kasih. Baik. Dan kalau misalnya dijumpai gangguan, maaf dokter. Maaf, dokter, waktunya sudah habis. Saya sudah diperingatkan. Bagaimana dokter Triningdia? Apakah ada pertanyaan lagi? Seperti begitu. Kasihan pesertanya ya, belum selesai, kita juga belum terlalu jelas ya. Tapi nggak apa-apa kalau sudah habis ya, nanti kita saya diperingati oleh panitia. Iya. Mohon maaf dokter ya. Akan lanjut aja dok. Untuk selanjutnya peserta terakhir kami persilakan Dr. Rio Sanjaya. Silakan Dr. Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rio Sanjaya dari PPDS THT Undip Rumah Sakit Karyadi Semarang akan mempresentasikan karakteristik pasien tuli mendadak yang mendapatkan injeksi intratimpanik di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Sebagai pendahuluan, tuli mendadak atau sudden sensorineural hearing loss adalah merupakan suatu kehilangan pendengaran sensorineural lebih daripada 30 desibel pada 3 atau lebih frekuensi yang berdekatan dalam waktu 3 hari, di mana insidensinya 5-20 per 100.000 penduduk per tahun, dengan jumlah laki-laki sama dengan perempuan dengan rentang usia 40-54 tahun. Etiologi yang sampai saat ini masih belum diketahui dengan jelas, diduga penyebabnya yang paling sering adalah idiopatik dan infeksi. Tata laksana daripada SSNL ini masih diperdebatkan oleh para ahli karena belum ada guideline-nya, tapi pilihan utamanya masih pada sistemik steroid, tapi pengobatan ini masih memiliki efek samping obat yang sangat serius. Sedangkan pemberian intratimpanik ini mampu menghindari pada efek samping obat yang sistemik, dan dia bisa diberikan secara primer, adjuvan maupun terapi penyelamatan. Adapun terapi lainnya pada SSNL adalah terapi oksigen hiperbarik. Pada penelitian kali ini dengan metode deskriptif study, populasinya adalah pasien daripada klinik THT dengan sampel adalah pasien tuli mendadak yang didiagnosis pada Juli 2020 sampai Juni 2021. Nah, kita inklusi adalah pasien mendapatkan terapi injeksi intratimpanik sekali dalam seminggu dalam 1 bulan. Nah, kita eksklusi adalah perforasi membran timpanik, otitis akut media, dan otitis media koronik sporatif. Kemudian penelitian ini disetujui oleh Komisi Etik dari Rumah Sakit Karyadi Semarang. Karakteristik yang akan dideskripsikan adalah usia, jenis kelamin, telinga yang terlibat, komorbid, derajat daripada kurang dengar, onset terapi, dan evaluasi pasca tindakan. Sebagai diskusi, sensorineural hearing loss adalah suatu kehilangan pendengaran sensorineural lebih daripada 30 desibel pada 3 atau lebih frekuensi yang berdekatan dalam waktu 3 hari. Menurut International Consensus 2018, treatment daripada kasus ini oral dan intratimpanik steroid. Pemberian intratimpanik steroid ini memberikan keuntungan zat aktifnya mampu mencapai target organ dengan konsentrasi tinggi dan bisa menurunkan efek obat secara sistemik. Variabel usia pada penelitian ini 37,5% usianya 46-60 tahun, yang paling muda 19 tahun, yang paling tua 65 tahun, sesuai dengan penelitian oleh Rauch dan Chow, di mana menyatakan peningkatan pada kasus SNL
berkaitan dengan usia, terutama pada usia 40 sampai 54 tahun. Peningkatan insidensi daripada usia tua dikaitkan dengan faktor iskemik pada vaskular dan sindroma metabolik. Pada variabel jenis kelamin, pada penelitian ini laki-laki 75% dan perempuan 25%. Menurut Crouch dan kawan-kawan melaporkan insidensinya antara laki-laki dan perempuan itu sama. Cole di Thailand menyatakan kasus insidensinya 1,15 sampai 1,11 di Taiwan, sedangkan penelitian di Jerman menyatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan itu bisa sedikit berbeda antara 1 sampai banding 1,22 berkaitan dengan perbedaan kultural dan pasien mengeluhkan kualitas hidupnya. Telinga yang terlibat 87,5% terlibat unilateral sesuai dengan penelitian oleh Dispenza yang menyatakan bahwa paling sering kejadiannya unilateral. Mengenai komorbid 31,5% hipertensi yang tidak terkontrol dan 25% dislipidemia sesuai dengan penelitian oleh Jung yang menyatakan bahwa penyakit metabolis seperti hipertensi dan dislipidemia meningkatkan risiko pada SNRAL dan mengurangi pada prognosis pengobatan. Adapun derajat kurang dengarnya 31,25% derajat sangat berat, 25% sedang berat dan 25% ringan. Menurut penelitian Nusita dan Fedriani menyatakan bahwa derajat kurang dengar pada SNRAL ini bisa bervariasi dari ringan sampai derajat sangat berat. Pasca terapi, semua pasien pada penelitian ini mendapatkan terapi lebih dari 15 hari sejak keluhan pertama. Kasalpoglu menyatakan membagi onset pada treatment ini menjadi 2, yaitu early, yaitu 5 hari pertama, dan late, yaitu 6 hari ke-6 sampai hari ke-15. Di mana dinyatakan bahwa apabila pengobatan lebih kurang daripada 5 hari memberikan hasil yang baik. Kemudian Hara dan kawan-kawan juga melaporkan pengobatan lebih dari 3 bulan juga masih memberikan terapi memberikan improvisasi yang baik. Hasil audiogram pasca terima ini 93,75% tidak ada perbaikan secara bermakna. Ini berkaitan dengan usia tua, komorbid, derajat kurang berat, dan onset pada terapi. Sebagai kesimpulan, pasien pulih mendadak yang mendapatkan idiosinkrat timpani Rumah Sakit Karet Semarang paling sering adalah usia dewasa tua, laki-laki, dan telinga paling sering adalah unilateral dengan berbagai variasi derajat kurang dengar. Hipertensi tidak terkontrol dan dislipidemia merupakan komorbid yang paling sering. Kemudian pasien mendapatkan terapi lebih daripada 15 hari dari keluhan pertama dan hasil pada evaluasi pasca tindakan tidak memberikan efek perbaikan yang bermakna. Demikian, terima kasih. Terima kasih dokter. Selanjutnya diskusi kami persilakan Dr. Trinindya, spesialis THT BKL, subspesialis NU untuk bertanya. Silakan dokter. Baik, terima kasih. Saya pertanyaannya sama Dr. Novi lagi ya, langsung aja. Yang kami mau tanyakan adalah manfaat yang bisa diambil pada penelitian ini kalau melihat dari penampilan karakteristik, ya kita lihat dari tabel post action evaluation itu ternyata tidak ada peningkatan pendengaran ya pada pasien sebanyak 15 orang atau 93,75%. Gitu barangkali. Ada tambahan dokter? Ya, sama yang tadi disampaikan kalau memang tidak ada pengaruhnya karena usia lanjut ya, ada proses degenerasi. Tapi saya lihat di sini sampelnya juga ada yang usia 15 sampai 30 tahun, 31 sampai 45 tahun. Nah, mohon dijelaskan. Terima kasih. Baik dokter, izin menjelaskan bahwa penelitian ini kami lakukan pertama kali karena kasus kurang dengar atau tuli mendadak ini sebenarnya sering kita jumpai di klinik, cuman pasien juga datang ke kita dengan keluhannya sudah lebih dari masa period yang paling baik untuk kita obati, sehingga itu juga mempengaruhi hasil dari tindakan kita dokter. Jadi pada penelitian ini kita coba untuk membuat suatu baseline daripada pasien, jadi kita bisa
ketika ada pasien datang kita mampu untuk memprediksi bagaimana perencanaan tindakan kita untuk selanjutnya, dokter, seperti itu. Jadi apabila pasiennya masih Ya. Ini pada sudden deafness ya. sudden deafness, dokter, ya. Ya, terus lanjut. Jadi ketika pasien datang itu, jadi kita sudah bisa memprediksi apakah pasien ini ada kelainan metabolik yang lain, jadi kita bisa juga menangani kelainan metabolik yang mendasarinya. Kemudian kita bisa merencanakan tindakan apa selanjutnya bergantung pada apakah derajat kurang dengar pada saat dia datang berobat, kemudian onset terapinya kita berikan, itu sangat mempengaruhi, dan kita bisa memprediksi hasil keluaran daripada tindakan kita, dokter. Seperti itu, dokter. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih, dokter, silakan. Terima kasih Dokter Novi dan Dokter Sriningdia. Demikian acara presentasi Resident Scientific Meeting KONAS 19 Perhati 2022. Mohon izin saya tutup sesi ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih dan selamat pagi.